Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR atau Kak Yulia ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Nah, kita lanjut bagian yang kedua, itu yang fungsinya ya adik-adik. Nah, yang mana tadi relasi itu aturan atau hubungan yang memasangkan himpunan A dengan himpunan B. Asalkan ada aturannya dari himpunan A sama himpunan B, itu sudah termasuk ke dalam relasi. Nah, sedangkan fungsi di sini itu kata kuncinya. Nah, relasi fungsi ini sama juga dengan pemetaan ya adik-adik. Pemetaan. Nah, yang mana kata kuncinya untuk fungsi itu dia adalah relasi khusus. Nah, jadi dia udah relasi terlebih dahulu. Udah ada aturan atau hubungannya dari himpunan A ke himpunan B ya adik. Nah, di sini relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A. Setiap anggota himpunan A tepat satu. Nah, berarti dia cuma satu. Tepat satu pada himpunan B. Nah, berarti kata kuncinya di sini dia udah relasi, tapi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A. Berarti setiap anggota himpunan A artinya semua anggota A-nya ya adik. Nah, tepat satu pada himpunan B. Tepat satu berarti cuman satu buah pasangannya di B. Nah, setiap anggota A berarti semua anggota A-nya punya pasangan satu buah di B. Nah, kita lihat contohnya ya adik. Nah, ini contohnya adik-adik kakak buatkan dalam bentuk diagram panah ya adik-adik. Nah, yang mana yang relasi, yang mana yang fungsi. Nah, kalau kita lihat ini ada kakak tulisin contohnya yang pertama, ini contoh yang kedua, ini contoh yang ketiga. Nah, di sini udah ada dua buah himpunan AB, AB sama AB. Dan ada pasangannya, nih relasinya ya, udah dikasih tanda panah ya adik-adik. Diagram panah. Nah, di sini bisa di antara tiga buah ini bisa kita lihat mana yang termasuk fungsi dan yang bukan. Nah, tadi kita ketahui yang fungsi itu dia adalah relasi khusus. Nah, berarti udah ada hubungannya dari himpunan pertama ke himpunan yang kedua. Nah, kata-kata yang kedua, setiap anggota A. Berarti semua anggota A-nya tepat satu di B. Berarti pasangannya cuma ada satu buah di B ya adik-adik. Nah, kita lihat yang A. Ini A di bagian yang pertama. A itu pasangannya kedua. Berarti cuma satu buah ya. Bagus. B pasangannya ke 1. Nah, betul, masuk ke fungsi. C pasangannya ke 3. Nah, jadi di himpunan A ini pasangannya cuma satu buah di B. Dan semua anggota A-nya memiliki pasangan di B. Maka nomor 1 ini itu termasuk ke dalam fungsi ya adik-adik. Nah, ini dia fungsi. Nah, coba dia dibedakan dengan panah atau diagram panah kakak yang kedua. Ini A-nya A, B, C, B-nya 1, 2, 3. Nah, pasangannya di sini A itu ke 1, B itu juga ke 1, B itu ke 2, C itu ke 3. Nah, di sini katanya setiap anggota A, berarti semua A punya pasangan di B. Tapi syaratnya tepat 1. Nah, yang A cuma satu buah di B ya, angka 1. Sementara B di sini ada dua buah di B-nya. B-nya ke 1, B-nya ke 2. Berarti dia tidak tepat 1. Artinya yang kedua ini itu bukan fungsi. Nah, karena pasangannya ada dua buah ya adik. Kalau kakak buatkan B ini ke 1, B itu pasangannya 1, B itu pasangannya kedua juga. Nah, kalau kita lihat di sini itu dia bercabang di sini ya. Karena dia bercabang, makanya dia bukan fungsi. Nah, kemudian gambar diagram panah kakak yang ketiga. Ini A sama B. Katanya setiap anggota himpunan A, berarti semua himpunan A punya pasangan
di B. Nah, ini kita lihat A pasangannya ke 1, B pasangannya ke 3. Sementara C tidak ada pasangan di B-nya. Berarti dia juga bukan fungsi. Nah, ini kesalahannya ini di C-nya ini adik-adik ya. Tidak punya pasangan. C-nya tidak punya pasangan. Kalau kakak tulisin C tidak punya pasangan ya. Tidak punya pasangan. Nah, ini dia alasannya. Kalau yang ini tadi alasannya bercabang, kalau yang ini alasannya tidak punya pasangan. Nah, jadi di sini nampak ya adik-adik perbedaannya. Fungsi itu dia relasi khusus, yang mana setiap A-nya pasangannya tepat 1 di B. Berarti udah pasti dia relasi ya adik-adik. Nah, kemudian setiap A punya pasangan di B. Kata kuncinya dia dilihat aja. Dia tidak bercabang dan dia tidak ada yang tidak punya pasangan. Tidak ada yang tidak punya kawan ya. Artinya dia punya kawan semua. Nah, itu dia yang fungsi. Nah, cara menyatakan fungsi sama dengan cara menyatakan relasi yang tadi ya adik-adik. Nah, berarti bisa dengan diagram panah, bisa dengan koordinat kartesius, bisa juga dengan pasangan berurutan. Nah, caranya sama dengan menyatakan relasi. Nah, selanjutnya kita lihat istilah pada fungsi ya adik-adik. Istilah-istilah pada fungsi. Oke, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, serta di like video kakak, dan boleh di share juga ke teman-temannya. Mudah-mudahan nanti video ini juga bermanfaat bagi adik-adik dan teman-temannya ya. Nah, kita lanjut istilah-istilah pada fungsi. Di sini tadi udah ada 2 buah himpunan, berarti ada himpunan yang pertama sama himpunan yang kedua ya adik-adik. Nah, ini kakak kasih contoh, ada himpunan yang pertamanya A, kemudian ada himpunan yang keduanya B. Anggota si A itu 1, 2, 3. Anggota si B A, B, C, D. Nah, misal di sini pasangannya atau relasi yang menghubungkan A sama B-nya. Nah, 1 dipasangkan ke A, 2 dipasangkan, nah 2 ke A boleh, 3 dipasangkan ke B. Nah, istilah-istilah pada fungsi untuk contoh kakak ini, yang mana bagian yang pertama ini atau himpunan A ini itu disebut dengan daerah asal atau domain ya adik-adik. Nah, boleh kakak tambahin di bawah daerah asal atau domain. Nah, yang mana anggotanya untuk daerah asal, itu daerah yang pertama masuk semua anggota dari si A. 1, 2, sama 3. Nah, boleh kita kasih kurung 1, 2, 3. Nah, ini dia daerah asalnya. Sementara yang kedua, bagian B itu disebut dengan daerah kawannya. Atau kodomain. Nah, anggota daerah kawan itu semua anggota yang terdapat di B. Berarti ada A, B, C, D. Kurung kelawal A, B, C, D. Nah, setelah itu yang ketiga, ini namanya daerah hasil atau rank. Nah, daerah hasil itu kita lihat pada himpunan yang kedua atau himpunan B yang punya pasangan di A. Berarti anggotanya A sama B. Nah, sementara C dan D karena pasangannya tidak ada di A, berarti dia bukan termasuk hasilnya ya adik-adik. Nah, berarti di sini cuman A, B aja. Nah, di sini kita lihat 1 itu pasangannya A ya adik-adik. Kakak tambahin ke sini 1 dipasangkan ke A. Nah, bisa ditulis 1 tanda panah
A-nya A kecil ya adik, maaf. 1 dipasangkan ke A atau penulisannya 1 tanda panah A. Ini bisa juga dibaca 1 dipetakan ke A. Nah, bisa juga dibaca 1 dipetakan ke A. Nah, atau A itu bayangan dari 1. Apa tadi? A bayangan dari 1 ya. A bayangan dari 1. Nah, dari diagram panah di sampingnya bisa juga kita lihat A itu juga bayangan dari 2 ya adik-adik. Nah, A juga bayangan dari 2. Nah, kemudian B itu bayangan dari 3. B bayangan dari 3. Penulisannya kalau pakai tanda panah, nah dipanahkan ke sini aja ya adik-adik. Berarti 1 ke A. Nah, 2 itu bisa juga panahkan ke A, 3 itu panahkan ke B. Nah, ini dia istilah-istilah yang ada pada fungsi. Ada domain, ada kodomain, ada rank, ada bayangan, ada peta. Nah, berarti kalau 1 dipetakan ke A, ini 2 juga dipetakan ke A ya adik-adik. Nah, 3 juga dipetakan ke B. Nah, ini soal pertama adik-adik. Nah, ada himpunan A 2, 4, 6, 8, himpunan B 3, 5, 7. Nah, ini ada kata-kata kurang dari. Nah, berarti ini nama relasinya ini ya adik-adik. Nah, pertanyaannya, lengkapilah diagram panah di atas yang menyatakan relasi kurang dari himpunan A ke himpunan B. Nah, jadi kita disuruh melengkapi diagram panahnya yang mana relasinya kurang dari. Nah, cara adik nentuin diagram panahnya itu silahkan dibaca himpunan A, baca relasinya, kemudian baca himpunan B-nya. Contoh, di sini 4 itu ke 5 ya, berarti 4 kurang dari 5. Nah, berarti panahnya ke 5. Sekarang kalau kita coba 2. Nah, 2 kurang dari. Nah, 2 itu kurang dari siapa? 2 kurang dari, kita lihat B-nya. 2 apakah kurang dari 3? Nah, iya ya adik-adik, berarti 2 itu panahnya ke 3. Nah, ini kita lengkapi. Kemudian 2 apakah kurang dari 5? Nah, iya juga, berarti ini kita kasih panah juga ke 5. 2 apakah kurang dari 7? Iya, berarti panahnya juga ke 7. Nah, jadi pasangannya yang 2 ini ada 3 ya adik-adik, relasinya kurang dari. 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 7. Nah, kemudian untuk anggota 4. 4 kurang dari siapa di B ini? Kita lihat 4 apakah kurang dari 3? Tidak. Nah, berarti panahnya tidak ada ketiga ya adik-adik. 4 kurang dari 5, betul. Berarti kasih panah. 4 kurang dari 7, betul. Nah, berarti dikasih panah juga. Ini ke sini. Selanjutnya 5. 5 kurang dari 3, tidak ya, berarti jangan kasih panah. 5, 6, maaf adik. 6 kurang dari 3, tidak, biarkan aja. 6 kurang dari 5, tidak, 6 itu lebih dari 5, berarti jangan kasih panah. 6 apakah kurang dari 7? Iya, berarti juga kasih panah ke 7. Nah, ini dia. Nah, kemudian ada anggota si A 8. 8 kurang dari anggota mana pada B? 8 kurang dari 3? Tidak, berarti jangan kasih panah. 8 kurang dari 5? Tidak. 8 kurang dari 7? Tidak. Nah, berarti hasil panahnya cukup sampai di sini. Berarti 2 ke 3, ke 5, ke 7. 4-nya ke 5, 4 ke 7. Nah, 6-nya ke 7. Nah, berarti ini udah sesuai. Relasinya kurang dari. Ini diagram panahnya udah dikasih panah. Nah, anggota A sama anggota B. Nah, selesai pertanyaan yang soal pertama. Jika adik-adik ada yang ragu atau bingung, nah silakan komen di kolom komentar. Nah, ini kakak tambahin pertanyaan soal yang pertama ini ya adik-adik. Nah, ini tadi yang A suruh melengkapi. Nah, yang B di sini. Nah, nyatakanlah relasi pada soal nomor 1 tersebut dalam pasangan berurutan. Nah, nyatakanlah
relasi tersebut sebagai pasangan berurutan. Nah, ini kita coba jawab ya adik-adik. Pasangan berurutan tadi kita buat kurung kurawal. Nah, kita lihat pasangannya yang dibatasi tanda koma ya adik. Nah, 2 di sini ke 3, berarti itu pasangan berurutannya 2,3, kemudian tutup kurung, dan satu lagi 2-nya ke 5. Nah, 2,5 tutup kurung, 2-nya ke 7. Nah, ini 2-nya ke 7. Nah, dibatasi tanda koma. Nah, kemudian dari 4 itu pasangannya ke 5. Nah, kemudian 4 itu juga ke 7. Nah, kemudian 6 itu ke 7. Nah, ditutup kurung sama kurung kurawal. Nah, yang mana di sini? Nah, untuk titik yang pertama ini, nah itu semuanya himpunan dari A ya adik. Titik yang kedua ini semuanya itu titik pada himpunan B. Oke adik-adik, nah kita lanjut ya. Nah, ini soal yang C. Nah, pertanyaannya untuk yang C, gambarlah relasi tersebut dalam diagram Kartesius. Relasi tersebut dalam diagram Kartesius. Nah, ini kita ambil dari soal yang pertama, himpunan A sama himpunan B, yang mana relasinya kurang dari ya adik-adik. Nah, kalau pada diagram Kartesius, berarti kita buat ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Nah, boleh satu yang tegak, nah satu yang datar. Misalkan ini sumbu X-nya itu himpunan yang si A, sumbu Y-nya himpunan yang si B. Nah, di mana di sini titik-titik yang dibutuhkan itu kita ambil dari yang udah diketahui aja. Ada 2, 4, 6, 8. Nah, di titik potong ini itu titiknya 0, 2, 4, 6. Nah, ini 8. Kemudian di koordinat atau di titik B atau sumbu B-nya atau himpunan B-nya itu titiknya yang dibutuhin 3, 5 sama 7. Berarti ini 0. Nah, kita bisa kelar di sini titiknya 3, sketsanya di sini 5. Nah, di sini 7. Nah, pasangannya itu 2 ke 3, 2 ke 5, 2 ke 7. Berarti 2 ini kita kasih titik-titiknya ke 3. Nah, ini perpotongannya. Di sini himpunannya. Kemudian 2 ke 5. Kemudian 2 ke 7. Nah, ini dia diagram Kartesiusnya. Kemudian yang 4 itu ke 5 dan 4 ke 7. Nah, 4 itu ke 5, berarti di sini 4 itu juga ke 7. Nah, berarti di sini titiknya. Nah, yang 6 itu ke 7. Nah, 6 itu ke 7. Di A-nya 6, di B-nya 7. Nah, berarti ini titiknya. Sementara 8 itu dia kosong ya. Nah, berarti ini diagram Kartesius untuk relasi kurang dari himpunan A dan himpunan B. Nah, kita lanjut ya adik-adik, soal kedua. Di sini ada himpunan A, P, Q, R, himpunan B 6, 7, 8, 9. Relasi dari A ke B dinyatakan dengan P itu ke 6, Q ke R, Q ke 8, R ke 9. Nah, yang A, nyatakan relasinya dengan diagram panah. Nah, berarti kita disuruhnya membuat diagram panahnya ya adik-adik. Nah, yang B, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Nah, ini kita lihat relasinya fungsi atau bukan. Nah, kita coba jawab ya adik-adik. Nah, jawab yang pertama, kita disuruhnya membuatnya dalam diagram panah. Nah, diagram panah tadi ada 2 buah himpunan. Nah, misal ini himpunan si A-nya PQR, PQR. Ini kita batasi sama lingkaran yang lonjong ini. Kemudian ada yang B 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 4 anggotanya ya. Nah, ini dia A dan B. Dan katanya di sini pasangannya P itu ke 6. Nah, berarti titik P ini ke 6. Q ke 7. Berarti ini Q ke 7. Q itu juga ke 8. Berarti si Q ini juga ke 8. R itu ke 9. Berarti si R ini ke 9. Nah, ini dia diagram panahnya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang B, apakah relasi tersebut merupakan fungsi, kata dia.
Ini yang A, nah yang B. Nah, untuk menentukan dia apakah fungsi atau tidak, kita lihat sifat yang fungsi tadi. Fungsi itu sifatnya atau kata kuncinya, setiap himpunan A ini itu dia punya pasangan di B. Nah, berarti di sini kita lihat dia punya pasangan ya. Nah, dan yang kedua, pasangan dari A ke B ini itu harus tepat satu, berarti tidak boleh bercabang. Artinya si P itu ke 6 aja, si Q itu di sini ke 7 dan ke 8. Nah, berarti di sini ada kesalahan ya adik-adik. Nah, karena di sini kesalahan dia bercabang tidak tepat satu, berarti relasi ini bukan termasuk fungsi. Nah, yang mana seharusnya kalau fungsi Q itu ke 7 aja, kalau enggak Q itu ke 8 aja. Nah, salah satunya. Nah, adik-adik, berarti jawaban yang B bukan fungsi. Bukan fungsi. Nah, karena dia tidak tepat satu di himpunan B. Ini contohnya Q itu ke 7, nah tapi Q itu juga ke 8. Nah, artinya dia bercabang. Kalau dia bercabang, dia bukan fungsi. Nah, gitu ya, adik-adik. Oke, adik-adik. Nah, jika ada yang ragu atau bingung, nah boleh komen di kolom komentar ya. Nah, tunggu video kakak yang lainnya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Yang mana tadi kita udah membahas materi relasi dan fungsi. Nah, relasi itu syarat untuk sebuah fungsi ya, adik-adik. Nah, mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Oke, silakan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.